Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Damkar Indonesia. Damkar, 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 Jaya. Perkenalkan, nama saya Ruswandi. Saya bertugas di Pusdiklatker Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta. Pada kesempatan ini bukannya saya menggurui, akan tetapi saya ingin berbagi atau sharing sebuah materi yang berjudul tangga. Tujuan instruksional umum. Setelah mempelajari materi tangga, peserta diharapkan dapat mengetahui dan memahami tentang pengoperasian dan kegunaan tangga. Apa sih bagaimana cara mengoperasikan tangga? Kegunaan tangga seperti apa? Nanti kita akan bahas bersama-sama. Tujuan instruksional khusus. Peserta diharapkan mampu 1. Menyebutkan bagian-bagian tangga manual. Pada tangga itu apa aja? Ada komponen-komponen apa aja dalam tangga tersebut. Yang kedua, menyebutkan macam dan fungsi tangga manual. Macam-macam tangga manual apa saja dan fungsinya apa saja, nanti kita bahas. Yang ketiga, memahami konstruksi tangga manual. 4. Membawa tangga manual dengan benar. 5. Menempatkan tangga dengan benar. 6. Menstabilkan tangga sebelum digunakan. 7. Teknik menaiki tangga dengan benar. 8. Perawatan tangga manual. Dan yang terakhir 9. Teknik penyelamatan menggunakan tangga. Pengertian tangga. Tangga adalah salah satu alat penghubung secara vertikal dan horizontal dari suatu tempat ke tempat lain. Tangga merupakan alat yang sangat penting dalam melaksanakan tugas-tugas di lokasi kebakaran maupun di lokasi penyelamatan. Baik dari segi taktik maupun dari segi keselamatan kerja, penguasaan terhadap pengetahuan tangga serta cara-cara yang benar dalam pengoperasian tangga sangatlah penting bagi petugas pemadam kebakaran. Meskipun tangga kebakaran mempunyai kesamaan dari bentuk dan rancangan yang sama dengan tangga yang lainnya, akan tetapi tangga kebakaran biasanya dibuat lebih kokoh dan mampu menahan beban lebih berat daripada tangga biasanya. Pemakaian tangga pemadam kebakaran dalam kondisi yang berbahaya mensyaratkan agar tangga kebakaran ini dapat memberikan keselamatan untuk petugas yang sedang bertugas. Bagian-bagian tangga manual. 1. Anak tangga, yaitu bagian yang melintang dari induk tangga satu ke induk tangga satunya yang memberikan pijakan kaki agar dapat dinaiki. Itu termasuk anak tangga. Kedua, induk tangga atau beam, yaitu bagian utama susunan tangga yang menyangga anak-anak tangga tersebut. 3. Tali pengerek, yaitu tali atau kawat yang dipergunakan untuk menarik tangga perpanjangan ke atas atau menurunkan ke bawah pada tangga julur. Keempat, kerek atau katrol, yaitu roda kecil yang beralur yang dipergunakan sebagai tumpuan tali untuk menarik atau menurunkan tangga perpanjangan atau tangga julur. 5. Tiang penyangga, yaitu sebagai alat bantu dalam mendirikan dan memperkokoh tangga tersebut. 6. Kunci atau lock, yaitu perangkat yang dipergunakan untuk menahan agar setelah dijulurkan tali penggeser tangga perpanjangan tetap berada pada tempatnya. 7. Blok penyangga, yaitu blok perpisahan yang terletak di antara dua rel pada tangga, kadang-kadang dipergunakan untuk menyanggah anak-anak tangga tersebut. 8. Tumit tangga, yaitu ujung bawah tangga, ujung yang diletakkan di atas permukaan tanah atau permukaan pijakan lainnya ketika tangga didirikan. 9. Tangga utama, yaitu bagian yang paling bawah atau paling lebar pada tangga julur atau extension ladder. Bagian ini selalu menempel pada permukaan tanah atau permukaan pijakan lainnya. 10. Tangga perpanjangan,
yaitu tangga yang berada di dalam tangga utama yang berfungsi untuk memperpanjang tangga apabila diperlukan lebih tinggi sesuai kebutuhan yang diperlukan. Inilah termasuk komponen-komponen bagian-bagian tangga manual. Macam-macam tangga. 1. Tangga manual, yaitu tangga yang berdiri sendiri dan dipindahkan tanpa campur tangan elektrik dan mekanik. Contohnya tangga tunggal, tangga atap, tangga galah, dan tangga julur. Kedua, tangga elektrik, yaitu tangga yang digerakkan oleh tenaga elektronik atau listrik, contohnya eskalator dan lift. 3. Tangga mekanik, yaitu tangga yang dipergerakan oleh tenaga mesin, contohnya mobil tangga pemadam kebakaran. 4. Tangga tetap, yaitu tangga utama yang berada pada bangunan tersebut, contohnya tangga kebakaran pada bangunan tersebut dan tangga fasilitas umum. 5. Tangga tali, yaitu tangga yang terbuat dari tali. Biasanya tangga tali dibuat apabila di sekitar kita sudah tidak ada lagi tangga yang dapat digunakan dan biasanya dibuat dari tali yang kuat. Masuk ke jenis-jenis tangga manual. 1. Tangga tunggal atau single ladder. Tangga tunggal ini tidak dapat disesuaikan panjang pendeknya dan hanya terdiri satu bagian yang berdiri sendiri. Untuk ukuran panjangnya tergantung pada panjangnya keseluruhan kedua induk tangga atau beamnya. Tangga tunggal ini dipergunakan sebagai jalan pintas untuk memasuki jendela dan atap pada bangunan berlantai 1 atau berlantai 2. Konstruksi tangga tunggal dibuat sedemikian rupa sehingga tangga tunggal memiliki kekuatan yang maksimum dan bobot yang minimum. 2. Tangga atap atau roof ladder. Tangga tunggal yang dilengkapi dengan pengait lipatan atau cantolan yang terdapat pada bagian atas atau bagian bawah. Tangga ini dapat membagi rata bobot badan petugas dan dapat mencegah tergelincirnya tangga tersebut. Tangga tersebut sangat diperlukan bagi petugas pemadam untuk memberikan pertolongan dengan cara tiduran. 3. Tangga julur atau extension ladder atau sack ladder. Tangga julur dapat disesuaikan panjang pendeknya. Tangga ini terdiri dari tangga utama dan tangga perpanjangan. Tangga julur digunakan sebagai jalan masuk melalui jendela dan atap yang berada dalam jangkauannya. Tangga julur lebih berat daripada tangga tunggal sehingga memerlukan lebih banyak petugas untuk menggunakan secara aman. 4. Tangga lipat atau folding ladder. Tangga tunggal yang memiliki anak-anak tangga yang brengsel sehingga memungkinkan anak-anak tangga tersebut dapat dilipat atau dijadikan satu. Dapat digunakan di dalam lubang-lubang loteng dan ruangan-ruangan kecil atau sempit. Tangga lipat mensyaratkan semua tangga lipat harus memiliki bantalan pada kedua kaki tangganya agar tangga tersebut tidak dapat tergelincir pada permukaan lantai atau permukaan yang halus. 5. Tangga galah atau pull ladder, yaitu tangga ulur yang memiliki tiang penyangga yang memberikan angkatan dan penyeimbang tambahan ketika dijulurkan. NFPA tahun 1931 mensyaratkan semua tangga ulur yang memiliki panjang 40 kaki atau 12 meter atau lebih dilengkapi dengan tiang penyangga. Tangga galah dibuat dengan 2 hingga 4 rangkaian. 6. Tangga udara atau pompier ladder. Tangga udara kadang-kadang juga dinamakan tangga panjat. Tangga dengan satu induk tangga dengan anak-anak tangga yang melintang di kedua sisinya. Tangga ini memiliki layar angsa besar yang terbuat dari logam yang mendorong di kepalanya untuk dimasukkan ke dalam jendela atau lubang lainnya. Tangga ini dipergunakan untuk memanjat dari satu lantai ke lantai lainnya melalui jendela, lubang bangunan lain atau dinding. 7. Tangga kombinasi atau combination ladder. Tangga ini dirancang sedemikian rupa sehingga dapat dipergunakan
bermacam-macam kegunaannya. Di antaranya dapat berdiri sendiri atau berbentuk kerangka A dan dapat berfungsi baik sebagai tangga tunggal. Tangga ini harus dilengkapi dengan alat pengunci agar dapat menahan tangga tersebut pada posisi terbuka. Fungsi tangga manual. 1. Sebagai sarana transportasi. Tangga merupakan alat transportasi seseorang atau petugas pemadam kebakaran secara vertikal maupun horizontal atau berpindah dari satu titik ke titik yang lain sehingga memudahkan petugas dalam melaksanakan tugas di lapangan. Kedua, sebagai sarana penyelamatan. Tangga tidak hanya sebagai alat transportasi, akan tetapi tangga bisa sebagai sarana penyelamatan. Contoh, apabila pada saat penyelamatan pada sumur dan tidak ada tripod sebagai sarana penyelamatan, tangga bisa digunakan sebagai pengganti dari tripod tersebut. 3. Sebagai sarana pemadaman. Benar sekali, tangga sangat bermanfaat untuk sarana pemadaman di beda ketinggian. Petugas bisa melaksanakan penyemprotan dengan memegang nozzle di atas tangga dengan teknik-teknik khusus. Akan tetapi, tangga harus distabilkan terlebih dahulu supaya petugas aman dalam melaksanakan operasi pemadaman di atas tangga. 4. Sebagai alat angkut darurat. Tidak hanya sebagai alat transportasi, pemadaman, dan penyelamatan, tangga manual juga bisa digunakan sebagai alat angkut darurat, seperti mengangkat barang-barang yang berat dan banyak. Bisa juga sebagai tandu darurat untuk mengangkat korban yang terluka apabila tidak ada tandu di sekitar lokasi. Masuk ke konstruksi tangga manual. Untuk bahan dan konstruksi tangga manual, ada beberapa bahan tangga manual, di antaranya yang terbuat dari kayu, logam, fiberglass, dan lain-lain. Untuk berbahan kayu, ada beberapa hal berikut ini yang harus diperiksa pada tangga kayu atau tangga yang memiliki komponen yang terbuat dari kayu. Yang pertama, perhatikan bagian-bagian di mana lapisan peliturnya telah mengelupas atau rusak. Kedua, periksa kalau ada penggelapan, dalam artian warnanya berubah pada peliturnya. Ini menandakan adanya terpaan panas pada tangga tersebut. Ketiga, periksa kalau ada garis-garis hitam pada kayu tersebut. Ini menandakan penurunan pada kualitas kayu tersebut. Bila ada indikasi mengenai penurunan kualitas kayu, hal ini dapat dijadikan alasan untuk tidak menggunakan lagi tangga tersebut hingga tangga tersebut diuji coba kembali kelayakan tangga tersebut. Masuk ke tangga berbahan logam. Untuk tangga logam yang telah terpapar panas hendaknya tidak dipergunakan lagi sebelum kelayakannya diuji. Tangga logam yang telah dilanda kobaran api secara langsung atau panas yang cukup tinggi sehingga merubah warna label sensor panas pada tangga logam, sebaiknya tangga tersebut tidak lagi digunakan. Tangga fiberglass. Tangga fiberglass ini tidak semata-mata terbuat dari fiberglass, tapi merupakan kombinasi dari besi. Tiang tangga terbuat dari fiberglass dan anak-anak tangga terbuat dari besi. Keuntungan utama dari fiberglass ini adalah tidak dapat mengantarkan listrik dan dapat mengurangi penghantar panas. Ini tergantung dari kualitas yang tepat dan baik dari fiberglass dan kualitas bahan yang dipergunakan sebagai syarat yang memenuhi standar kekuatan. Cara membawa tangga manual. Ada beberapa cara membawa tangga hingga ke tempat yang dituju. Di antaranya adalah 1. Di pundak horizontal, 2. Di pundak vertikal. Nah, di pundak vertikal ini ada di atas pundak dan di bawah pundak. Yang ketiga, dijinjing secara horizontal dan vertikal, dan keempat, dikempit. Cara membawa tangga di pundak horizontal. Dengan cara ini diperlukan 4 orang petugas dan minimal 3 orang petugas. Yang dilakukan pertama kali adalah 1. Petugas bersiap di samping tangga dengan posisi jongkok siaga dengan kaki bagian dalam ditutup dan posisi petugas menghadap ke arah ujung tangga. Kedua, kemudian angkat tangga dengan tangan bagian dalam sambil berdiri dan berputar sehingga menghadap ke arah pangkal tangga. Ketiga,
Setelah itu, posisikan tangga di atas pundak dengan nyaman. Keempat, setelah semua sudah siap, berikan aba-aba menuju tempat yang dituju oleh orang yang posisinya di belakang dengan awalan kaki bagian dalam semuanya. Cara membawa tangga di pundak bawah dan di pundak atas. Cara membawa tangga di pundak bawah ataupun di pundak atas. Yang pertama, 1. Di pundak bawah. Dengan cara ini bisa dilakukan 1 orang petugas maupun 2 orang petugas. Langkah pertama kali adalah 1. Petugas berada di sebelah tangga dengan posisi jongkok siaga dan menghadap ke ujung tangga. Kemudian ambil bim tangga, kemudian angkat sambil berdiri dan berbalik arah. Kemudian tangan satunya masuk di antara lubang anak tangga. Ketiga, posisikan tangga di pundak dengan nyaman, kemudian maju menuju arah yang dituju. Begitupun dengan cara di pundak atas, sama dengan langkahnya dengan cara di pundak bawah. Begitu pula dengan cara dikempit, dijinjing, sama dengan tahapan-tahapan sebelumnya. Masuk cara mendirikan tangga. Ada banyak cara yang dapat dipergunakan untuk mendirikan tangga secara aman. Metode-metode ini bervariasi sesuai jenis dan ukuran tangga. Tangga yang ditempatkan dengan benar dapat menjadi sasaran yang penting dalam melaksanakan operasi pemadaman kebakaran. Bila kecepatan dan ketepatan merupakan hal yang harus dicapai, kerjasama tim, kelancaran, dan kekompakan merupakan hal yang diperlukan ketika menaikkan dan menurunkan tangga. Mendirikan tangga yang dibahas di sini hanya mewakili beberapa metode yang sering dipakai, diantaranya 1. Mendorong induk tangga, dan yang kedua adalah mendorong anak tangga. Penempatan tangga dengan baik dan benar. Setelah tangga didirikan dan disandarkan di tempatnya, sudut kemiringan yang paling baik adalah 75 derajat. Ini memberikan keseimbangan yang baik dan meratakan tekanan beban pada tangga secara benar. Sudut ini juga memberikan kemudahan pada kegiatan petugas karena kemiringan ini memungkinkan petugas berdiri tegak lurus dengan tanah. Dengan jarak dari anak tangga sepanjang lengan, jarak pangkal kaki tangga dari bangunan akan menentukan kemiringan sudut yang dibentuk oleh tangga dan permukaan tanah. Bila pangkal kaki tangga diletakkan terlalu dekat dengan bangunan, keseimbangannya akan berkurang karena petugas akan cenderung membuat kepala tangga tertarik mundur menjauhi bangunan. Cara yang mudah untuk menentukan jarak yang sesuai antara tumit tangga dan bangunan adalah dengan membagi panjang tangga dipergunakan menjadi 4. Sebagai contoh, bila tangga panjang 6 meter diperlukan untuk mencapai jendela, pangkal kaki tangga tersebut hendaknya diletakkan pada jarak 1,5 meter dari bangunan. Di lokasi kebakaran, perhitungan yang tepat tidak mutlak. Setelah melakukan tugas-tugas ini berulang-ulang, hanya dengan melihat, petugas kebakaran akan dapat menentukan penempatan tangga secara tepat. Kemiringan sudut yang tepat juga dapat diuji dengan berdiri di atas anak tangga paling bawah dan dengan menggapai anak tangga di depannya. Petugas harus dapat memegang anak tangga yang ada di depannya sambil tetap berdiri tegak. Penempatan tangga. Penempatan ditentukan oleh maksud dan tujuan penggunaan tangga. Yang pertama, di sisi ambang tangga. Kedua, di tengah ambang bawah jendela. Ketiga, di tengah ambang atas jendela. Dan keempat, dijulurkan lebih 2-3 anak tangga. Contoh penempatan tangga. 1. Ditempatkan di tengah ambang bawah jendela. Diperuntukkan yang 1 untuk pemadaman, yang kedua penyelamatan. Kedua, ditempatkan di tengah ambang atas jendela. Diperuntukkan untuk pemadaman dan penurunan korban. Ketiga, ditempatkan di sisi atas ambang jendela atau di belakang arah angin. Diperuntukkan untuk membuat ventilasi dan untuk keluar masuk dari jendela yang sempit. Dan yang terakhir, keempat, ditempatkan dengan
lebih 2 atau 3 anak tangga terjulur lebih dari sandaran. Diperuntukkan untuk sarana transportasi dan untuk keluar masuk dari jendela yang lebar. Cara mengamankan tangga manual ada 4 cara, yaitu 1. Dengan cara penguncian. Maksud penguncian di sini, kita sebagai pengguna tangga tersebut harus benar-benar meyakinkan bahwa kuncian yang berada di tangga tersebut sudah terkunci secara otomatis, apa belum seperti yang berada di tangga julur atau di tangga subslider. Kedua, dengan cara penumitan. Di sini yang berperan mengamankan tangga tersebut adalah seorang petugas dengan cara menarik kedua induk tangga atau beam ke arah belakang dengan posisi kaki kuda-kuda agar tangga yang akan dinaiki aman dan stabil. Ketiga, dengan cara pengikatan. Cara ini dapat dilakukan apabila tangga yang dijulurkan sudah di tempat yang diinginkan, kemudian diamankan dengan cara diikat di ujung tangga tersebut agar tangga tersebut aman dan stabil atau tidak bergerak. Keempat, dengan cara pemancangan. Cara ini dilakukan sama dengan mengamankan dengan pengikatan, akan tetapi pemancangan ini dilakukan di induk tangga keduanya dengan cara diikat, kemudian ditarik ke arah bawah agar tangga tersebut stabil dan tidak ada pergerakan apabila digunakan. Pengamanan dengan ikatan setengah. Di sini apabila tangga julur sudah dijulurkan sesuai kebutuhan, kemudian tangga diikat di anak tangga dan yakinkan bahwa ikatan tersebut sudah terikat dengan baik dan benar. Cara pengamanan dengan harness dan kunci kaki. Nah, di sini apabila petugas bekerja di atas tangga bisa diamankan dengan menggunakan harness body atau dengan kuncian kaki. Nah, akan tetapi pada saat petugas ingin bekerja di atas tangga, tangga tersebut diamankan terlebih dahulu atau distabilkan terlebih dahulu. Kemudian baru petugas bisa bekerja di atas tangga tersebut. Teknik menaiki tangga dengan benar. Menaiki tangga harus dilakukan secara lembut dan berirama. Cara pemanjat menaiki tangga dilakukan sedemikian rupa sehingga lentingan atau ayunan tangga tidak terlalu banyak atau sedikit. Kelembutan ini dapat terwujud bila lutut pemanjat dibengkokkan atau ditekuk sehingga memperingan beban pada masing-masing anak tangga, karena posisi tubuh akan terletak tegak lurus dengan tanah. Keseimbangan di atas tangga akan tercapai secara otomatis bila posisi tangga dari bangunan berada pada jarak yang benar. Latihan menaiki tangga hendaknya dilakukan secara berlahan-lahan atau perlahan-lahan agar dapat membangun bentuk bukan kecepatan. Kecepatan akan berkembang dengan sendirinya ketika teknik-teknik yang benar telah dikuasai. Kecepatan yang terlalu tinggi akan mengakibatkan berkurangnya pengendalian terhadap tubuh dan gerakan yang cepat menyebabkan tangga menggoyang atau tergoyang dan berayun. Itu mengakibatkan tidak kestabilan pada penaik atau petugas pada saat menaiki tangga tersebut. Perawatan tangga. Sebelum membicarakan mengenai perawatan tangga, perlu dipahami perbedaan makna perawatan dan perbaikan. Perawatan artinya menjaga agar tangga tetap berada pada posisi untuk siap pakai. Sedangkan perbaikan artinya memperbaiki atau mengganti bagian-bagian yang telah rusak. Semua petugas pemadam kebakaran hendaknya mampu melakukan tugas-tugas perawatan secara rutin terhadap tangga-tangga pemadam kebakaran. Setiap tangga yang memerlukan perbaikan harus ditangani oleh teknisi yang telah terlatih untuk memperbaiki tangga tersebut. Membersihkan tangga secara teratur dan secara benar adalah lebih dari sekedar mempertahankan penampilan. Kotoran atau reruntuhan sisa kebakaran yang tidak dibersihkan dapat bertumpuk dan mengeras sehingga menyebabkan bagian-bagian tangga tersebut tidak dapat berfungsi lagi.
Oleh karena itu, disarankan agar tangga dibersihkan setiap kali selesai digunakan. Sikat yang berbulu lembut dan air bersih merupakan alat yang paling efektif untuk membersihkan tangga sisa dari minyak-minyak atau kotoran-kotoran yang menempel pada tangga tersebut. Setelah dibilas atau setiap kali dibasahkan, tangga tersebut hendaknya dikeringkan dengan lap. Setiap melakukan pembersihan tangga, hendaknya petugas memeriksa tangga tersebut. Jikalau ada bagian-bagian tangga yang cacat, sekecil apapun, hendaknya ditangani oleh petugas yang profesional sesuai prosedur Dinas Pemadam Kebakaran. Teknik penyelamatan dengan tangga. Baik, untuk memberikan gambaran bagaimana cara menggunakan tangga untuk penyelamatan, akan saya putarkan video tentang penggunaan tangga untuk sarana penyelamatan. Selamat menyaksikan. Penyelamatan dengan menggunakan tangga dan tandu. Personil terdiri dari 6 orang. Petugas nomor 1, kepala regu. Petugas nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, dan nomor 6 sebagai petugas rescue. Bagian tugas berdasarkan nomor urut pekerjaan. Petugas nomor 1 memimpin jalannya operasional. Petugas nomor 2 dan nomor 6 membawa sebuah tandu, tongkat, dan penyelamatan lainnya. Petugas nomor 3, nomor 4, dan nomor 5 membawa sebuah tangga sakoleder. Persiapan mendirikan tangga dipimpin oleh kepala regu. Petugas nomor 3 menahan pangkal tangga. Petugas nomor 4 dan nomor 5 mendorong bim tangga sampai tangga posisi tegak. Persiapan menjulurkan tangga. Instruksi dari kepala regu. Kepala regu memerintahkan untuk menjulurkan tangga. Nomor 3 melepaskan ikatan tangga. Nomor 4 dan nomor 5 mengambil posisi sebelah kanan dan kiri tangga untuk menstabilkan tangga. Tangga siap dijulurkan. Petugas nomor 3 menarik tali tangga sesuai dengan kebutuhan dengan posisi yang aman pada saat melakukan penarikan. Lalu mengunci tangga dengan clovage, dilanjut dengan pengunci ikatan. Petugas nomor 1 mengawasi kestabilan tangga. Tangga disandarkan. Kepala regu memerintahkan untuk petugas nomor 6 menaiki tangga. Dilanjut petugas nomor 5 untuk menaiki tangga untuk mencari korban. Nomor 1 naik ke atas untuk mengecek situasi dan situasi korban. Pada saat korban telah ditemukan, kepala regu memerintahkan kepada petugas yang berada di bawah untuk mempersiapkan penyelamatan dengan menggunakan tandu. Petugas nomor 2 dan nomor 4 membuat ikatan tandu.
Petugas nomor 2 menyiapkan tali penyelamatan. Dan petugas nomor 4 membuat tongkat atau kayu yang diikatkan. Naikkan tandu dan tongkat dengan menggunakan tali yang diurai dari atas. Petugas nomor 5 dan nomor 6 mengangkat korban ke tandu lalu diikatkan agar korban aman.
Petugas nomor 4 menaikkan tali penyelamatan dan membuat rangkaian sistem penyelamatan di atas tangga. Korban siap diturunkan. Petugas nomor 5 dan 6 mengangkat tandu korban. Petugas nomor 1 menegakkan tangga dengan tongkat atau kayu yang telah diikatkan. Penyelamatan selesai.
Kepala Regu memerintahkan petugas nomor 5 dan nomor 6 untuk turun ke bawah. Nomor 3 melepaskan ikatan tangga, dan nomor 4 dan nomor 5 mengambil posisi sebelah kanan dan kiri tangga untuk menstabilkan tangga. Turunkan tangga secara perlahan. Selanjutnya, kunci tangga dengan ikatan clovage, dilanjut dengan pengunci ikatan. Tangga siap direbahkan. Kepala Regu memerintahkan kepada petugas nomor 3 dan nomor 4 dan nomor 5 untuk merebahkan tangga. Petugas nomor 3 menahan pangkal tangga, dan petugas nomor 4 dan 5 mendorong atau menahan bim tangga sambil melangkah atau berjalan mundur ke belakang. Penyelamatan dengan menggunakan tangga dengan metode penggendongan. Peralatan yang akan kita gunakan: satu buah tangga saku ladder, satu buah tali karmanter panjang kurang lebih 30 meter, 3 buah tali tubuh, 2 buah karabiner, dan pulai. Regu penyelamat terdiri dari 6 orang, dipimpin oleh 1 orang kepala regu dan 5 orang petugas rescue. Petugas nomor 1 memimpin jalannya operasional. Petugas nomor 2 membawa tali-tali penyelamatan yang akan digunakan. Petugas nomor 3, 4, 5, dan 6 mentransplantasikan tangga. Kepala regu memerintahkan untuk mendirikan tangga. Petugas nomor 3 dan 4 menahan pangkal tangga dengan posisi kaki dalam menahan anak tangga. Petugas nomor 5 dan 6 mendorong bim tangga atau anak tangga sampai tangga posisi tegak. Kepala regu memerintahkan untuk menjulurkan tangga. Petugas nomor 3 melepaskan ikatan tangga. Petugas nomor 4, nomor 5, dan nomor 6 menstabilkan tangga dengan aman. Petugas nomor 3 menarik tali tangga.
sesuai dengan kebutuhan dengan posisi yang aman. Cara menariknya, lalu dilanjut dengan mengunci tangga dengan clovage, dikunci dengan kunci ikatan. Kepala regu memerintahkan untuk menyandarkan tangga. Dilakukan secara bersamaan. Petugas nomor 3 menstabilkan tangga. Kepala regu memerintahkan nomor 6 untuk menaiki tangga. Dilanjut nomor 5 untuk menaiki tangga. Dilanjut nomor 1, kepala regu naik ke atas. Siapkan sistem. Ya, nomor 2, Bapak, persiapan. Petugas nomor 6 mengikat tangga di bagian atas dengan satu buah tali tubuh guna untuk memperkokoh tangga.
Nomor 6, menggendong korban dengan menggunakan ikatan gendong dan dibantu dengan nomor 5 dan nomor 1. Nomor 5, memasangkan dan membuat ikatan dada pada nomor 6 guna untuk tali safety. Korban siap diturunkan. Kepala regu memastikan seluruh tim rescue kondisi siap. Nomor 2, mengendalikan tali safety atau belay dari bawah dengan posisi tali dililitkan pada anggota badan yang diamankan dengan sebuah fire jacket. Nomor 1 dan 5, membantu nomor 6 saat proses penurunan korban. Setelah korban berada di bawah, petugas nomor 4 membantu menstabilkan korban. Segera bawa korban ke rumah sakit terdekat untuk penanganan lebih lanjut.
berkemas. Kepala Regu memerintahkan untuk menegakkan tangga secara bersamaan. Dilakukan oleh nomor 3, nomor 4, nomor 5, dan nomor 6. Nomor 3 melepaskan ikatan tangga, lalu menarik tali tangga agar terlepas dari pengunci tangga, dan turunkan perlahan, lalu ikatkan kembali dengan clove hitch dan kunci ikatan. Merebahkan tangga. Petugas nomor 1 pastikan area sekitar aman sebelum tangga direbahkan, lalu berikan perintah rebahkan tangga. Petugas nomor 3 dan 4 menahan pangkal tangga dengan posisi kaki dalam menahan anak tangga. Petugas nomor 5 dan 6 menahan beam atau anak tangga sambil berjalan mundur sampai tangga posisi di atas permukaan tanah. Mentransportasikan tangga dilakukan oleh nomor 3, nomor 4, nomor 5, dan nomor 6. Petugas nomor 2 membawa tali-tali penyelamatan yang telah digunakan. Demikian materi tangga yang saya sampaikan. Apabila ada kekurangan ataupun tutur kata yang tidak berkenan di hati saudara-saudara, mohon dibukakan pintu maaf seluas-luasnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Damkar, Damkar, Damkar Jaya.